رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. Selanjutnya kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kita baca surat Al-Fatihah lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa thumma ila Rasul Muhammadin wa thumma ila Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyiral jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang dua golongan orang dalam menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, dalam menuntut ilmu orang ini terbagi dalam tiga golongan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nuntut ilmu, dia belajar baik di pesantren, baik di madrasah, di majelis taklim atau di mana-mana tempat, tujuannya buat ngedeketin diri kepada Allah supaya ibadahnya lebih sempurna, supaya ibadahnya lebih baik, supaya dia bisa lebih dekat kepada Allah. Nggak ada tujuan lain selain itu. Nah, ini merupakan golongan orang yang beruntung, kata Imam Ghazali. Kemudian ada golongan orang yang kedua, yang nuntut ilmu untuk mencari dunia, untuk mencari harta, untuk mencari jabatan, untuk mencari popularitas. Dia nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi dia nuntut ilmu supaya dengan ilmu tadi dia bisa menjadikan ilmunya itu wasilah untuk dia mendapatkan harta, dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan popularitas dan yang semacamnya. Tapi dia sadar yang dia lakukan itu nggak benar. Dia sadar apa yang dia lakukan itu nggak bagus. Apa yang dia lakukan itu nggak baik. Dia sadar. Tapi karena saking lemah dirinya dan jelek tujuannya, dia nggak mampu untuk menahan keinginan-keinginan jeleknya tersebut. Tapi dia masih sadar bahwa yang dia lakukan ini nggak benar, yang dia lakukan ini nggak baik, yang dia lakukan ini nggak semestinya dia lakukan. Nah, ini orang, saudara, nasibnya bagai telur di ujung tanduk. Ya. Ini orang gimana akhir hayatnya masih 50-50. Kalau Allah kasih hidayah, bisa tobat dia. Dan akhirnya dia tobat, dia hilangkan tuh niat-niat jeleknya, dan kemudian dia kembali kepada Allah. Dia nuntut ilmu betul-betul hanya untuk meraih ridha Allah. Nah, kalau udah begitu dia bisa dikumpulin sama golongan yang pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ajalnya keburu datang sebelum dia sempat tobat, yang pada akhirnya bikin dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sekarang yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda anna jami'an wa rajulin salisin. Dan bermula orang yang ketiga, yaitu istahwadha alaihi asyaitanu. Istahwadha telah menguasai, alaihi atasnya, asyaitanu siapa? Setan.
Fattakhadha maka menjadikan siapa rajulin ilmahu akan ilmunya rajulin dzari'atan sebagai media ila takatsuri bil mal untuk memperbanyak harta wa tafakhuri bil jah dan untuk berbangga-banggaan dengan statusnya wa ta'azzuzi bi kathratil atba'i dan untuk berbangga-banggaan bermulia-muliaan bi kathratil atba'i dengan banyak pengikutnya. Yadkhulu masuk siapa rajulin bi ilmihi dengan ilmunya rajulin kulla madkhalin akan setiap tempat. Rojaan dikarenakan untuk mengharap ayak dia untuk mendapatkan siapa rajulin minad dunya dari dunia watarahu akan keinginannya rajulin wa huwa dan bermula ia rajulin ma'adzalika walau demikian yudmiru menyangka siapa rajulin fi nafsihi di dalam dirinya rajulin annahu bahwa sesungguhnya rajulin yaitu indallah di sisi Allah bimakanatin mempunyai kedudukan litisamihi karena kesamaannya karena atributnya bisimatil ulama seperti atributnya ulama wa tarassumihi dan penampilannya birusumihim sama seperti penampilan mereka para ulama fizai di dalam pakaian wal mantiq dan di dalam ucapan ma'atakallubihi padahal kerakusannya rajulin ala dunya pada dunia zahiran dalam keadaan nyata secara zahir wa batinan dan juga secara batin. Fahadza maka bermula ini rajulin yaitu minal halikin dari orang-orang yang celaka wa minal hamqa dan termasuk dari orang yang dungu al-maghrurin yang tertipu. Idh raja'u karena bermula harapan yaitu munqati'un terputus an taubatihi dari taubatnya rajulin lidhannihi karena prasangkanya rajulin annahu bahwa sesungguhnya yaitu minal muhsinin termasuk dari golongan orang-orang yang baik. Wahwa dan bermula ia yaitu ghafilun orang yang lalai an qaulihi dari firman-Nya yakni Allah Ta'ala yakni ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman lima taqulun ma la taf'alun kenapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak kerjakan. Wahwa dan bermula ia rajulin yaitu mimman termasuk dari orang-orang yang qala telah bersabda fihim pada mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bermula aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi dajjal dari selain dajjal yaitu akhwafu lebih aku takuti alaikum minad dajjal atas kalian daripada dajjal. Fakila maka dikatakan apa suatu perkataan wa ma huwa bermula siapa dia yaitu ya Rasulullah wahai Rasulullah faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama usu yaitu ulama su. Jadi kata Nabi kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an jenis orang yang ketiga yaitu orang yang nuntut ilmu yang dirinya udah dikuasai oleh setan yang pada akhirnya dia jadikan ilmunya itu sebagai wasilah untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak pengikut supaya bisa dipakai buat bangga-banggaan, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.
Bedanya yang ketiga ini dengan yang kedua, kalau yang kedua ini dia masih ngerasa bahwa yang dia lakukan salah. Tapi kalau yang ketiga ini dia ngerasa apa yang dia lakukan benar. Bahkan dia ngerasa dia ini orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ngerasa dia punya ilmu. Ya, dia misalkan hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, dia tahu hukum-hukum, ya. Dia ngerasa dirinya adalah seorang ulama, ya. Tapi dia gunakan ilmunya untuk meraih dunia. Tapi dia tidak ngerasa apa yang dia lakukan itu salah. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh setan, ya. Nah, orang yang ketiga ini, kata Imam Ghazali, harapan buat tobat udah nggak ada nih kayaknya nih, tipis. Kenapa? Kalau yang kedua tadi dia masih ngerasa yang dia lakukan salah. Tapi kalau yang ini, yang jenis ketiga, dia nggak ngerasa salah, dia ngerasa bener. Dia ngerasa bener. Dia ngerasa bener. Makanya harapan tobat itu tipis buat orang-orang yang seperti ini, karena dia ngerasa bahwa dia ini termasuk golongan muhsinin, termasuk golongan orang-orang yang baik. Nah, ini orang-orang yang semacam ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan pada umatnya. Nabi sampaikan bahwa aku lebih takut kepada kalian, ada yang lebih aku takutkan ketimbang Dajjal atas kalian. Dajjal ini seremnya udah luar biasa, fitnahnya udah luar biasa. Pasir dipegang bisa jadi emas. Orang yang gak kuat-kuat imannya ngelihat Dajjal ini berubah langsung. Tipu dayanya Dajjal luar biasa. Orang sakit dipegang sama Dajjal bisa sembuh. Udah kita nganggapnya udah, kalau kita gak kuat-kuat iman, kafir kita. Dajjal luar biasa tipu dayanya, fitnahnya. Wow, banyak yang bakal kena fitnahnya Dajjal. Makanya ya, para ulama memberikan kita tips supaya kita dan keturunan kita kagak terkena fitnah Dajjal. Yang pertama, baca surah Kahfi. Paling bagus malam Jumat, kalau enggak pas hari Jumat. Ya. Kalau misalkan nggak bisa malam Jumat, nggak hari Jumat, paling nggak seminggu sekali baca suratul Kahfi. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Kahfi ini, Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah Dajjal. Ya. Kemudian biasakan saat kita tasyahud akhir, setelah baca fil alamina innaka hamidum majid, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Baru habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca tuh. Kalau nggak di situ pas sujud terakhir. Pas sujud terakhir setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau nggak di situ, baca setelah kita baca tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Sebetulnya masih panjang. Allahumma inni gadam dama khartu ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu, itu masih panjang. Paling enggak baca segitu tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab, dari siksa api neraka. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Al-masih ini ada dua. Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa alaihissalam, ada Al-Masih Dajjal. Ya. Baca itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dan keturunan kita dari fitnah Dajjal.
Fitnah Dajjal luar biasa. Tapi ada yang Rasulullah lebih khawatirkan kepada umatnya ketimbang Dajjal. Siapa? Ulama usu. Ulama su. Artinya ulama su ini ya lebih berbahaya tipu dayanya ketimbang Dajjal. Ini yang Nabi kita khawatirkan kepada umatnya. Nah, golongan yang ketiga ini golongan orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat nggak benar, yang nanti di kemudian hari mereka ini nih yang jadi ulama su, yang jadi pembuka fitnah Dajjal. Sebelum nanti fitnah Dajjal datang, dia dulu nih ya, ulama su. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keluarga kita daripada ulama su. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul. Al-Fatihah.